Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang sudah sering nonton ataupun yang baru pertama kali nonton, dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, atau Palangkaraya. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita mulai games, nyanyi bareng, dengerin firman bareng, kita yel dulu ya. Yes. Joy, yes, 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 I'm awesome. Kita ulang sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, anak-anak Joy yang luar biasa. Dimanapun berada, saya ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri, bernyanyi buat Tuhan bersama. Bertepuk tangan bersama, come on. Yeah. Terima kasih buat berkat yang kau sediakan bagi kami Tuhan. Semua yang terbaik dari Tuhan sudah kami terima.
masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Tuhan luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama angkat suara kita, ucapkan syukur kita sama Tuhan karena Tuhan sediakan mujizat. Yang lalu Tuhan adakan mujizat, sekarang pun Tuhan adakan mujizat bagi setiap hidup kita. Bersama nyatakan mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Terima kasih Tuhan untuk setiap mujizat yang Kau sediakan bagi hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari bersama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Saatnya kita games. Yeay. Games kita kali ini adalah menyusun menara. Siapa yang cepat dia adalah pemenangnya. Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo Nong, semangat Nong. Ayo Kak. Ayo. Ayo Nong. Wih, kayaknya kakak yang menang nih. Ayo. Ayo Nong, ayo Nong. Nah, pemenangnya adalah Kak Grace. Yeay, kalian bisa coba di rumah ya. Bye. Halo Joy Kids. Nah, jumpa lagi dengan Miss Feli dan seperti biasa ya, Miss selalu ingetin di tahun 2023 ini tema kita adalah Superhero and the Bible. Kita akan banyak mendengar cerita-cerita cuplikan-cuplikannya, melihat cuplikan-cuplikan dari superhero di yang selalu kita tonton sama-sama, nah, superhero fantasi, dan juga tentunya nggak berhenti di sana ya. Kita juga akan melihat dan mendengar banyak cerita tentang superhero
dari our Bible ya, superhero from our Bible. Kita akan belajar banyak dari superhero yang nyata from our Bible. Nah, sebelum kita masuk cerita kita hari ini, Missnya punya pertanyaan nih. Siapa yang pernah pergi atau naik ke gedung atau tower yang paling tinggi atau the highest tower gitu ya? Nggak tahu yang maksudnya tower tertinggi mana yang pernah kalian naikin ya. Kalau Missnya sendiri sih, Missnya belum pernah sampai naik, tapi Missnya pernah berada di dekat tower tersebut ya. Jadi di dunia ini ada banyak sekali highest building atau tower-tower yang tinggi yang dibangun, dan setiap negara itu berkompetisi ya, mereka istilahnya itu saling saingan untuk membangun tower atau highest building. Karena apa? Ketika kita punya the highest building, akan begitu banyak orang yang kepingin ke sana gitu ya. Akan ada begitu banyak orang yang istilahnya itu jadi kayak famous atau iconic things dari sebuah negara. Nah, ada 5 ya highest building sampai di tahun 2023 ini. Yang pertama ini yang Missnya pernah berada di dekatnya ya, walaupun belum sempat naik, karena if you go there ya, kalau kalian naik ke sana itu cost like a lot of money. Jadi cuman lihat aja dari jarak jauh, foto-foto di depannya gitu ya. Itu yang pertama adalah Burj Khalifa ya. Burj Khalifa ini ada di Dubai dan dia itu tingginya 830 meter dan lantainya itu sebanyak 163. Dan dikatakan selesai dibangun itu tahun 2010. Nah, lalu yang berikutnya ada Shanghai Tower, ini yang kedua ya. Yang Shanghai Tower ini ada di Shanghai, tentunya karena namanya Shanghai ya, di negara China. Dan tingginya 632 meter, ada 182 lantai dan selesai tahun 2015. Lalu yang ketiga ada Abraj Al Bait Clock Tower, itu di Mekah ya, di Saudi Arabia, tingginya 601 meter dengan lantai 120 lantai dan selesai tahun 2012. Lalu yang keempat ada Ping An International Finance Center ya, kelihatan sekali namanya ya, ada di negara China, dia di kota Shenzhen. Tingginya 599 meter dan ada 115 lantai yang diselesaikan di tahun 2017. Lalu yang kelima, karena sudah ada banyak sih, tapi kita cuma bahas yang 5 aja ya. Yang ini yang kelima ini adalah tempat favorit saya ya, tempat favoritnya Miss Valley, dan I think I've been there ya, mungkin Missnya juga agak lupa, tapi pernah ke situ. Namanya adalah Lotte World Tower ya. Kalau yang tahu, yang mungkin yang pernah dengar Lotte itu ada di Seoul ya, di Korea ya, di Korea Selatan. Nah, tingginya 555 meter dan lantainya ada 123 dan juga diselesaikan di tahun 2017. Nah, nggak berhenti di sana, ada begitu banyak sekali ya yang dilanjutnya, dan bahkan ada satu negara yang sedang membangun the second highest buildingnya, masih belum selesai, direncanakan atau digadang-gadang bakal selesai di tahun 2023 ini di negara Malaysia ya. Nanti kalau misalnya itu sudah jadi urutannya yang dari 1 sampai 5 ini bakal berubah karena dia akan menduduki di posisi yang kedua. Jadi belum ada yang bisa mendahului yang the first itu ya, Burj Khalifa. Nah, kenapa sih ngomong soal highest building, tower? Nah, ternyata cerita kita hari ini itu ada hubungannya dengan tower. Karena apa? Kedua superhero kita, ya baik yang dari Bible ataupun yang ada di dalam superhero yang di fantasi-fantasi yang cerita-cerita itu mereka berdua tinggal atau hidup di tower ya. Nah, kita akan saksikan dulu cuplikan superhero kita hari ini. Wow, I could get used to a view like this. Yep. Guys, I want a castle. I'm a guy with some simple dreams. Are you guarding this? Yeah. Huh? Haha! But on this day, I was just looking for a place to escape. Then it hit me. In this tower lived a girl who'd been there a very long time. I'm prepared to offer you a deal. Deal? Look this way. I want to see the world. And not just from my window. First, I said, no can do. Ah! Then I said, let down your helmet. I can't believe I did this! Yay! Who's that? They don't like me. Let's just assume for the moment that everyone in here doesn't like me. Is there anything else I should know about you? I have magic hair that has to be protected. From who? We want the girl with the magic hair. I have got to get one of these. Arms in. Arms in. Knees apart. Knees apart. Knees apart.
I've waited my whole life for this day. What if it's not everything I dreamed it would be? Here they are! Run! You should know that this is the strangest thing I've ever done! Look out! Ha-ha! That's a lot of hair. This is kind of an off day for me. This doesn't normally happen. Nah, cerita Rapunzel ya, ini tuh diambil dari dongeng Jerman ya yang dibuat di tahun 1800-an. Kalau di cerita yang saat ini ya, Rapunzel itu judulnya Tangled, gitu ya. Mungkin yang kalian pernah nonton ya, kalau tadi udah saksikan cuplikannya. Jadi ceritanya Rapunzel ini dia itu diculik oleh seseorang wanita, ya diculik lalu dia itu istilahnya disimpan ya sama wanita ini, dibesarkan dan disimpan di sebuah menara. Jadi dia nggak boleh keluar sama sekali, dan dia dibohongin oleh wanita ini. Dia itu dibilangin kalau dia itu anaknya gitu ya. Padahal dia ini diculik, dia ada anaknya, dan dia itu ditakut-takutin bahwa di dunia luar tuh ada begitu banyak sekali orang jahat. Padahal sebetulnya orang jahatnya adalah dia sendiri. Nah, karena Rapunzel sebenarnya adalah seorang anak dari raja dan ratu di daerah itu. Nah, dia itu memiliki kekuatan yang hebat di rambutnya, gitu ya. Jadi rambutnya ini adalah istilahnya rambut sakti, gitu ya. Nih rambut nih ya, rambutnya panjang. Pokoknya rambutnya kan panjang sekali ya. Dia panjang sekali. Rambutnya adalah rambut sakti, dan rambut ini punya kekuatan super power, gitu ya. Makanya si penculik ini dia itu menginginkan kekuatan rambut ini, makanya dia menculik dan memelihara si Rapunzel ini dalam sebuah menara tower, dan dia nggak boleh keluar dari sana. Karena ketika dia menjauh dari Rapunzel, kekuatan rambut yang diambil oleh wanita itu hilang, gitu ya. Jadi dia harus berada dekat dengan Rapunzel. Makanya dia akhirnya menculiknya dan membuat Rapunzel itu percaya kalau dia ini mamanya, dan Rapunzel nggak boleh kemana-mana, gitu ya. Nah, lalu sampai singkat cerita akhirnya Rapunzel ini ketemu dengan seseorang pencuri ya. Dia pencuri yang habis mencuri sesuatu dari istana, yang nggak lain adalah mahkotanya Princess Rapunzel ini dicuri oleh cowok ini ya. Si cowoknya ini dia lari, lalu dia menemukan tower tempat Rapunzel ini disembunyikan, dan dia bersembunyi di sana. Pokoknya mereka setelah melakukan segala sesuatu, dan mereka melakukan perjanjian ya. Pokoknya dia berjanji mengajak Rapunzel ini keluar dari towernya, dan Rapunzel ini pokoknya intinya Rapunzel ini keluar ya dari towernya karena ada kedatangan pencuri ini. Nah, lalu dia keluar dari tower, dan akhirnya dia menyadari dan dia tahu bahwa dia adalah seorang anak dari raja dan ratu yang nggak lain adalah princess. Nah, kita nggak akan bahas itu ya, karena itu adalah sedikit cuplikan cerita aja. Tapi yang kita akan fokus tuh di towernya, gitu ya. Dan cerita kita hari ini adalah juga ada seorang perempuan yang bernama Rahab. Kalau Rahab ini bukan princess seperti Rapunzel ya, tapi dia itu tinggal di sebuah kota yang bernama Jericho. Nah, lalu pada waktu itu adalah setelah Musa meninggal, lalu ada seorang yang bernama Yosua. Dia itu bertugas untuk istilahnya itu mengalahkan banyak kota-kota di sekitar tempat Kanaan situ ya. Jadi dia itu harus merebut, karena Kanaan itu kan sudah diplan oleh Tuhan untuk jadi miliknya bangsa Israel. Jadi Yosua ini dapat tugas, dia harus merebut semua kota-kota di Kanaan, termasuk salah satu adalah kota Jericho. Nah, waktu itu mereka sedang berkemah di Sitim, lalu Yosua itu mengutus 2 orang pengintai ya. Berapa? 2 orang pengintai, dia menuju ke Kanaan, dan di sana dia lihat terutama itu kota Jericho ya. Kalau Jericho itu dulu dibangun dengan sebuah tembok yang tinggi ya, menara yang tinggi. Kenapa? Karena temboknya tinggi, karena mereka takut diserang, jadi mereka membangun pertahanan yang sangat tinggi. Itu yaitu gunanya tower atau tembok. Nah, di tembok-tembok yang besar itu ada berbagai macam orang yang juga tinggal di tembok itu, termasuk salah satunya adalah Rahab. Nah, pada waktu 2 pengintai ini menuju ke kota Jericho, mereka masuklah ke rumah Rahab, gitu ya. Di sana mereka mungkin ya entah ngobrol atau gimana, dan kedengaranlah oleh raja di kota Jericho itu. Raja itu tahu dan mendengar bahwa Yosua mengirim 2 orang pengintai, dan dia juga tahu 2 orang pengintai ini masuk ke rumahnya Rahab. Lalu kayak tengah hari, kayak sekira sore-sore gitu ya, si prajurit-prajurit itu menuju ke rumahnya Rahab ya. Dia datang lalu dia gedor-gedor, Rahab, buka pintunya, keluarkan 2 pengintai itu, gitu ya. Lalu Rahab ini dia nggak kehilangan akal, dia sembunyikan kedua pengintai itu di atas
atap rumahnya dan ditutupi oleh jerami, karena zaman dulu kan rumah itu nggak pakai tembok kayak kita gini, nggak pakai genteng, pakai jerami. Nah, lalu ketika mereka masuk, Rahab itu bilang, ya memang benar gitu ya, tadi itu 2 pengintai itu datang ke rumahku. Nah, tapi dia udah pergi, dia udah keluar, dia menuju ke kota di sebelah sana, dia menunjuk ke arah yang lain. Lalu si orang yang mungkin mereka juga bener nggak nih ya, mereka berusaha menggeledah-geledah dan ternyata memang nggak ada gitu ya. Setelah digeledah nggak ada, akhirnya prajurit itu menuruti kata-kata Rahab, dia menuju ke kota ke sebelah sana, di sebelah kanan gitu ya, dia tunjuk sebelah kanan. Oke, nah singkat cerita lalu Rahab itu masuk lagi ke rumahnya dan dia ngomong nih sama orang-orang yang pengintai yang tadi sudah dia sembunyikan di atap rumahnya itu. Oke, sekarang mereka udah pergi. Kamu pergilah menuju ke sebelah sana gitu. Jadi kalau tadi dia nunjuk kanan, dia mengarahkan 2 pengintai itu untuk menuju ke arah kiri ya. Sembunyi di sana sampai beberapa waktu, setelah itu baru kamu kembalilah ke tempatmu. Karena kalau seandainya kamu nggak sembunyi, nanti mereka keburu udah bisa nyusul kalian gitu ya. Nah, akhirnya lalu Rahab tuh bilang gini sama pengintai ini. Nah, aku tahu nih, Tuhanmu Tuhan yang hebat. Dan semua orang di kota ini juga tahu Tuhanku Tuhan yang hebat, dan bahkan mendengar begitu banyak keajaiban yang sudah Tuhan lakukan, termasuk membelah laut, membunuh, pokoknya mengalahkan tempat-tempat lain tuh orang Yeriko tuh tahu, dan mereka itu sangat ketakutan gitu ya. Mereka itu ketakutan sampai akhirnya mereka itu berusaha melakukan berbagai macam cara supaya kita nggak diserang. Nah, tapi aku tahu kalau Tuhanmu pasti menang, katanya Rahab. Dan karena itu aku menyelamatkan kalian, dan maksudnya dia minta tolong nih kalau seandainya nanti kalian keluar kembali ke tempat kalian masing-masing dan akan menyerang kota Yeriko, ingatlah perjanjian ini gitu ya. Jadi dia minta dia dan seluruh anggota keluarganya itu diselamatkan, nggak boleh disakiti dalam peperangan itu, karena dia udah menyelamatin kedua orang ini gitu ya. Lalu kedua orang ini bilang, oke, nggak apa-apa, aku janji ya, istilahnya berjanji kalau Tuhan nanti menyerahkan negeri ini kepada kami nggak akan istilahnya membunuh keluargamu gitu ya, mengusirkan keluargamu. Tapi syaratnya gini, kamu nggak boleh bocorin rahasia ini, plus waktu hari peperangan itu kamu harus keluarkan tali merah ini, karena waktu itu Rahab itu mengeluarkan tali merah ya, karena kayak tadi Miss bilang Rahab ini tinggal di tembok Yeriko, dan dari jendela tembok itu dia mengeluarkan tali merah untuk menolong kedua pengintai ini lari ya, keluar dari tembok itu. Nah, tali yang sama ini kamu gantungkan di situ waktu terjadi peperangan itu nanti, dan kamu akan lihat semua anggota keluargamu yang di dalam rumahmu ya, kalau misalnya anggota keluarganya lari-lari keluar ya nggak bisa, harus di dalam rumah Rahab ini, dan semua yang di dalam situ tidak akan mati gitu ya, tidak akan, pokoknya intinya rumahmu ini nggak akan hancur gitu ya. Oke, jadi intinya mereka bikin perjanjian, pokoknya Rahab nggak harus merahasiakan dan taruh tali dan semua anggota di dalam rumahnya, dan mereka juga bikin perjanjian dari orang Israel kalau semua yang di dalam rumah ini plus ada talinya dan nggak bocor rahasianya, semua orang dalam rumah itu akan selamat. Oke. Nah, akhirnya mereka setuju, dan sesuai itu ya, si pengintainya kembali ke Yosua, dia menceritakan semuanya kepada Yosua bahwa mereka takut gini bla bla bla, dan sampai akhirnya mereka juga berhasil mengalahkan kota Yeriko, dan sesuai dengan perjanjiannya karena Rahab mengeluarkan tali itu dan seluruh isi rumah keluarganya ditaruh di dalam rumah tersebut. Yang ada dalam rumah itu plus Rahab nggak ada yang terluka gitu ya. Itu ending of the story ya. Ceritanya masih panjang ya, mungkin kita pernah dengar ceritanya tembok Yeriko yang muter-muter berapa kali itu, tapi inti ceritanya adalah itu gitu ya. Rahab menyelamatkan 2 pengintai, dan kemudian Rahab diselamatkan oleh bangsa Israel karena Rahab berhasil menolong 2 pengintai tersebut. Kalau kita dengar dari cerita kita hari ini ya, kita lihat bahwa Rahab itu dia menyembunyikan musuhnya, benar nggak? Ya, kayak tadi juga Rapunzel sama ya, pencuri itu kan juga musuhnya, tapi dia sembunyikan pencuri itu dari ibunya itu yang ngaku-ngaku ibunya itu tadi, agar bisa menolong dia keluar dari towernya. Begitu juga dengan Rahab ya, dia menyembunyikan kedua pengintai ini agar dia selamat, atau musuhnya itu dia selamat dari serangan musuh tersebut gitu ya. Jadi dia menyelamatkan musuhnya ini, dia punya tujuan supaya bisa menyelamatkan dirinya. Tapi super program kita hari ini adalah ini, love others even when it's hard. Jadi kita mau mengasihi orang lain termasuk musuh kita, walaupun itu nggak gampang gitu ya. Karena apa? Untuk mengasihi orang yang kita sayangi, misalnya kita ngasih parents kita yang juga sayang sama kita, itu so easy ya kan, it's very very easy. Tapi gimana kita bisa mengasihi misalnya our little sister atau our brothers ya, yang suka gangguin kita, yang suka bikin kita jengkel gitu ya, yang suka bikin kita marah. Itu kan sama kayak kita mengasihi our enemy.
Tapi bukan our enemy yang menyelamatkan kita, tapi justru our enemy yang bikin kita itu angry ya, kita so angry. Atau mungkin kadang kita itu disalahkan sama parents kita karena kita suka marah sama adik kita yang suka mengganggu kita misalnya gitu ya. Itu sama seperti kita harus mengasihi orang yang harus kita kasih, tapi nggak gampang ya kan, sangat susah. Nah, itu super kita hari ini. Jadi kita love others even when it's hard. Jadi kita diajak untuk sama-sama mengasihi orang yang nggak gampang kita kasihi, yang mungkin yang bikin kita jengkel, tapi Tuhan ngajak kita untuk belajar. Karena apa? Kalau kita ngasih orang yang gampang dikasih itu is very easy ya, semua orang bisa melakukan. Tapi when love others even when it's hard, itu sesuatu yang hanya diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada pengikutnya. Jadi kita mau sama-sama hari ini ya, mungkin kalau kayak tadi Rahab sama Rapunzel, dia menolong menyelamatkan musuhnya untuk kepentingannya sendiri, tapi justru di sini kita diajarin nih, love others even when it's hard. Sumber kebenaran kita minggu ini adalah love others even when it's hard. Ayat penuntun kita diambil dari Yosua 2 or Joshua 2. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 6 ayat 27. Aku beri pesan ini, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Or Luke 6 verse 27. I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Joy Kids hari ini. Kami belajar untuk mengasihi sesama kami. Berkati juga orang tua dan pendidikan sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Joy Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan give positive comment. Dadah.